the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GSKI Selipi, jumpa kembali dalam program Rumah Kita, tempat kita bicara fakta, cerita, dan logika. Malam hari ini, saya ingin menyampaikan topik yang ringan-ringan saja, tapi ini cukup penting di dalam pelayanan sebuah gereja. Bersama saya sudah hadir seorang pemusik, hamba Tuhan, salah satu tim pengembalaan GSKI Selipi, Pak Junius Nayawan. Malam Pak Jun. Selamat malam Pak Doni. Oke, Pak Jun, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak Jun, jangan terlalu serius gimana-gimana gitu ya, supaya lebih mendarat nanti kita gitu. Iya. Oke. Obrolan tentang apa ini? Musik gereja Pak Jun. Oke deh. Ya, kita yang light-light aja, tapi penting ini buat pelayanan sebuah gereja, musik sekarang ini sangat penting. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu perlu ketahui bahwa musik ini ternyata tidak saja pada gereja kontemporer, musik memang sudah ada sejak zaman gereja-gereja terdahulu sebelum zaman-zaman sekarang. Cuma memang kalau Bapak Ibu yang biasa bergereja di aliran karismatik atau Pentakosta pasti melihatnya gambarannya musik ya itu lengkap, ada alat band dan sebagainya. Sementara di sisi lain saudara-saudara kita yang dari aliran lain juga punya alat musik, meskipun cuma organ tunggal atau orgel atau sebuah piano saja.
Nah, berkaitan dengan musik gereja dan perkembangannya, ada baiknya kita membahas secara singkat saja bagaimana musik itu lahir dan kemudian bisa diterapkan di gereja. Nah, untuk bagian ini nih lebih tepatnya nih Pak Jun yang ngejelasin ya daripada saya. Karena saya murni praktisi, main, ya tahu sejarah musik. Cuma mungkin kayaknya dari raut wajah lebih dalam Pak Jun kayaknya. Silakan Pak Jun untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Doni. Oke. Jadi kita berbicara tentang musik gereja. Berarti ada dua hal, musik dan gereja. Kita Ya. mulai dengan musik itu dulu sendiri, musik itu dulu ya. Jadi musik itu kan secara sederhana bisa kita artikan sebagai bunyi-bunyian. Ya. Ya, benar. Definisi sederhana. Sedangkan kalau kita mau lebih jauh lagi, setiap orang punya definisi masing-masing, tergantung eranya, ya, dan tergantung daerahnya juga ya. Dia di Afrika atau di dataran Eropa atau Amerika begitu. Tetapi kita awali dari yang definisi sederhana, musik itu adalah bunyi-bunyian. Nah, ini juga dikatakan oleh beberapa ahli ya. Di dalam ada satu ensiklopedi musik ya, ensiklopedi musik yang saya baca itu lumayan tebal ya dalam berbahasa Inggris. Karena saya dapat juga dikirim seorang teman dari negeri Belanda sana, ensiklopedi musik, music encyclopedia. Jadi di situ diberikan definisi tentang apa tentang musik ya, beberapa ahli memberikan pendapatnya, lalu ada juga praktisi musik, pemain drum, orang yang sudah terkenal ya secara umum dalam dunia musik sekuler, Phil Collins. Ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk mendefinisikan musik itu cukup panjang ya, tidak mudah ya, definisinya bukan 1-2 kata tetapi banyak kata ya. Tidak mudah untuk mendefinisikan musik secara singkat gitu. Karena pada dasarnya musik itu adalah bunyi-bunyian. Oke. Tapi masalahnya tidak semua bunyi-bunyian adalah musik. Sih. Nah, jadi bunyi-bunyian yang bagaimana yang disebut musik? Yaitu bunyi-bunyian yang memiliki kaidah musik ya, dalam bahasa Indonesia kaidah musik. Dan kaidah musik itu biasanya ada 3. Secara tradisional ada 3. Beat atau Irama. ritme atau irama, lalu chord atau harmoni, lalu melodi. Oke. Berarti 3 hal ini ya, unsur. Bunyi-bunyian yang memiliki kaidah ini, 3 unsur ini disebut sebagai musik. Itu secara tradisional. Tapi kemudian di era modern, di era kontemporer, musik itu tambahan satu unsur, yaitu unsur improvisasi. Itu khususnya dalam pop, terutama jazz dan blues. Itu unsur keempat itu ada, unsur improvisasi ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi musik secara penjelasannya secara panjang lebar kira-kira seperti itu. Apalagi lebih panjang lebar lagi kalau kita melihat keunikan musik misalnya di Afrika. Di Afrika itu musik lebih bersifat ritmik ya, lebih bersifat ritmik. Unsur chordnya agak kurang dominan, yang lebih dominan itu unsur ritmiknya. Hampir sama, tidak sama persis, hampir sama dengan musik di Indonesia, musik dangdut, di mana unsur ritmiknya itu yang lebih dominan begitu ya. Nah, kira-kira itulah musik. Dan musik ini juga dikenal sebagai bahasa universal ya. Yang lebih universal dari bahasa Inggris ya Pak Doni ya. Jadi musik itu lebih universal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris disebut bahasa pengantar internasional, bahasa universal. Tapi dia sebenarnya belum universal ya.
Mhm. Ya bahasa pengantar internasional oke, tapi dari sisi universalnya musik gitu ya. Orang yang tidak berbahasa Inggris, komunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris menggunakan musik bisa ya. Dua musisi yang mempunyai bahasa berbeda, kalau main bisa nyambung ya. Di situ ada uh, ask and answer and question and answer ya. Jadi Mhm. ada timbal balik gitu ya. Nah, itu musik secara umum. Sedangkan kalau musik gereja, apa itu musik gereja? Kembali kita awali dengan definisi yang sederhana. Musik gereja adalah musik yang ada di dalam gereja. Itu sangat sederhana sekali. Oke. Tapi menjadi tidak sederhana kalau kita bertanya gereja yang mana dulu? Musik yang ada di dalam gereja. Gereja mana dulu? Gereja Pantekosta, gereja Protestan, gereja Injili, gereja Reform, atau gereja Katolik, atau gereja Baptis, atau gereja Lutheran, atau gereja apa ini? Kan Beda-beda ya. beda-beda. Hmm. Jadi panjang ceritanya. Musik yang ada di dalam gereja, gereja yang mana? Nah, itu jadi tidak sederhana definisinya. Ini penting kita ungkapkan karena memang kenyataannya berbeda, Pak Doni. Oke. Gereja itu berbeda-beda. Jadi musik yang ada di dalam gereja dan tiap-tiap gereja memiliki keunikannya masing-masing. Tetapi tetap musik gereja itu memiliki unsur ritme, akord atau harmoni dan melodi. Jadi itu Oke. tinggal ekspresi atau penerapan di masing-masing gereja itu berbeda-beda. Nah, kenapa musik ada di dalam gereja? Karena memang dari sejarahnya eh, paling tidak dari abad ke-6 itu gereja secara unison ya, secara Bersama-sama. bersama-sama sudah artinya gereja sudah menetapkan satu liturgi dilengkapi dengan satu tangga nada yang sama. Hmm. Abad ke-6 ditetapkan oleh Pastor Gregory ya, Paus Gregory. Jadi di masa itu Paus Gregory menetapkan bahwa gereja-gereja di wilayah barat di wilayah kekuasaannya itu harus menggunakan liturgi yang sama termasuk menggunakan tangga nada yang sama. Nah, ini memiliki latar belakang karena gereja saat itu sudah terjadi skisma juga ya, skisma gereja yang besar itu di abad ke-10 atau abad ke-11, tetapi skisma kecil itu sudah terjadi dari abad ke-4 atau abad ke-5. Nah, di abad ke-6 itu Pope Gregory itu menginginkan gereja yang beragam, beragam liturginya, beragam tangga nadanya, diseragamkan. Oke. Oh, ya, itu ada unsur itu juga apa namanya usaha untuk menyatukan, masuk di dalamnya apa pengajaran gereja. Itu kalau kita baca sejarah gereja itu menyangkut juga dengan pengakuan iman ya Pak Doni. Tetapi Oh, kita oke. unsur pengakuan imannya kita melihat di unsur musik gerejanya saja. Jadi pengakuan iman dengan musik gereja itu memiliki sejarah yang nyambung. Tapi malam ini kita melihat musik gerejanya saja. Jadi latar belakangnya kira-kira seperti itu, Pak Doni. Jadi apa namanya? Itulah yang dinamakan musik gereja. Oke, Pak Jun. Setelah kita tahu musik gereja dan perkembangannya, saya melihat begini, Pak Jun, bahwa ada sebuah fenomena. Ini sebenarnya sudah lama sih saya amati sebagai pemusik juga waktu itu. Pasti Bapak Ibu juga tahu bahwa aliran gereja yang satu menganggap bahwa genre musik tertentu itu tidak bisa dimainkan dalam gereja, tidak boleh dimainkan dalam gereja. Dan juga begitu juga dengan aliran gereja yang seberangnya menganggap bahwa oh musik ini nggak boleh masuk ke dalam gereja, sehingga terbentuklah sebuah opini, sebuah pemahaman bahkan sampai kepada jemaat bahwa hanya musik tertentu saja, genre musik tertentu saja, alat musik tertentu saja bahkan yang boleh ada di dalam gereja. Ya, sedangkan satu satu aliran lagi oh bebas karena ini kan Tuhan, musik juga Tuhan yang ciptakan, ya jadi bebas-bebas saja.
masuk aja semua alat musik bisa kita mainkan untuk memuji Tuhan. Sementara yang tadi saya katakan aliran gereja di seberangnya mengatakan bahwa itu alat musik yang kontemporer tidak boleh masuk dalam gereja karena itu ada unsur mengurangi kesakralan ibadah gitu Pak Jun. Ya beda kayak kita saat tanpa menyebut nama atau merek gereja atau aliran gereja kita sudah tahu ya blok seperti ini ada blok kiri ada blok kanan. Jadi bagaimana menurut pemahaman Pak Jun soal ini? Ya, jadi menurut saya kita harus menyikapi itu dengan bijaksana ya, Pak Doni. Jadi menurut saya anggapan yang menganggap aliran musik tertentu yang pantas disebut sebagai musik gereja, sedangkan aliran musik lainnya bukan musik gereja, bahkan disebut sebagai musik duniawi, bahkan ada yang lebih tega mengatakan itu aliran musik setan gitu ya. Saya pikir itu kurang bijaksana melihat dari sejarah musik itu sendiri. Sebenarnya kalau kita bilang musik, itu sangat dipengaruhi dengan industri musik. Musik yang kita pahami saat ini itu tidak terlepas dari konteks industri musik yang tengah berlangsung saat ini. Artinya kalau kita bilang musik, itu tidak terlepas dengan band K-pop, ya kan? Itu dianggap musik, atau band-band yang sudah legendaris seperti The Queen, Rolling Stone, The Bee Gees dan lain-lainnya, atau di Indonesia Panbers, Kus Plus gitu ya, dan yang sekarang seperti ada band masa kini yang banyak gitu ya. Nah, apakah itu bukan musik gereja alirannya begitu? Kalau bandnya ya betul itu bukan band gereja, tetapi alirannya pop atau rock. Kan ada orang yang menganggap rock itu musik setan, itu jangan dimainkan di gereja gitu ya. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, aliran musik tertentu saja, yaitu aliran musik klasik yang model-model nyanyinya model teknik seriosa, itulah musik gereja. Sedangkan musik pop itu seperti kata Pak Doni tadi kurang sakral atau menodai sakralitas liturgi ibadah gitu ya. Nah, menurut saya itu kurang memahami sejarah gereja. Kenapa? Karena industri musik yang kita kenal sekarang itu semua menggunakan diatonik. Ya, dari K-pop sampai sampai Beatles, atau bahkan sampai yang lebih tua lagi ya, semuanya itu menggunakan tangga nada diatonik, dan diatonik itu akar dari Western music, dan Western music akarnya dari Gregorian scale. Nah, Gregorian scale itulah yang kita kenal sebagai Gregorian scale. Tangga nada itulah yang ditetapkan oleh Paus Gregory pada mulanya. Karena pada masa Paus Gregory saat itu belum ada diatonik. Saat itu masih bentuknya pentatonik semua di seluruh dunia. Kalau di tanah Jawa kan ada di tanah Jawa Tengah atau Jawa Barat ya, Sunda itu ya, sama. Fa sama la hilang. Ya. Ya ada slendro atau pelok gitu. Dan di seluruh dunia juga begitu. Re sama la, re sama la hilang. Re dan la-nya hilang, ya. Jadi di seluruh dunia itu pentatonik, dari Hungaria, dari Palestina, Persia, ya. Itu dataran China. Lalu di dataran Amerika yang dikenal dengan pentatonic blues-nya. Itu kan semua pentatonik. Nah, jadi saat itu gereja menginginkan ada keseragaman ya. Akhirnya ditemukanlah diatonik itu tadi yang Gregorian modes, yang dalam dunia musik saat ini
di sekolah musik, dipelajari itu Gregorian modes. Ya, itu yang dipelajari dalam fakultas musik. Jadi yang dari apa namanya? Itu kan dikenal sebagai Ionian. Ya. Lalu Dorian. Lalu Phrygian. Lydian. Sorry. Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. Nah, itu yang dipelajari di sekolah musik. Dan industri musik yang dikenal sebagai musik saat ini, itu semua menggunakan Gregorian modes akarnya. Dan itu kita tahu berakar di dalam gereja. Jadi semua aliran musik yang menggunakan diatonik itu berasal dari dalam gereja. Tinggal penggunaannya. Kan gitu, tinggal penggunaannya. Jadi Ya. kalau Bapak Ibu misalnya memperhatikan itu sama juga apa namanya dengan apa namanya Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahasanya berbeda-beda tetapi memiliki akar yang sama. Jadi musik itu masuk ke daerah tertentu, iramanya jadi begini. Masuk ke daerah tertentu, iramanya jadi begini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan ada musik setan, ada musik Tuhan. Sepengetahuan saya, musik itu semuanya berasal dari Tuhan. Ya, setan tidak pernah menginvent atau menemukan sebuah tangga nada. Ya, jadi telepon itu ada penemunya, dinamit ada penemunya, listrik ada penemunya, musik juga ada penemunya, atau tangga nada itu ada penemunya. Ya, penemunya ya di dalam gereja itu pada era Paus Gregorius. Jadi menurut saya kurang bijaksana kalau menganggap aliran musik tertentu itu bukan musik bukan musik Tuhan atau bukan musik gereja. Misalnya, apakah ada yang bisa mengklaim bahwa musik koplo itu bukan musik gereja? Coba kita pergi ke saudara-saudara kita ke Jawa Timur. Waduh, itu kalau kita KKR, menyanyi, memuji nama Tuhan, menikmati sekali dengan irama koplo itu. Tuh. Memang di satu daerah ya tidak kena, misalnya dibawa ke daerah Eropa, Oh iya. sih nggak kena. Mereka di Eropa itu sangat sudah diwarnai dengan solfeggio kan, yang solfeggio itu berakar pada Gregorian chant itu, modes itu, Gregorian modes itu. Jadi menurut saya kurang bijaksana kalau menganggap ada aliran tertentu, aliran musik tertentu yang bukan musik gereja. Tidak bisa ya, karena saya tambahkan lagi Pak Doni, karena ada unsur dinamika. Ada dinamika di dalam musik itu, ada dinamika, musik merupakan bagian dari kebudayaan, kebudayaan itu dinamis, dan sifat dinamis itu sebenarnya memang dipelopori atau ditenagai oleh Roh Kudus ya. Roh Kudus disebut sebagai juga dunamos ya. Jadi aspek dinamis ya. Ada kuasa. Kuasa itu berasal dari Tuhan kan. Oke. Kuasa yang bersifat dinamis. Artinya itu Tuhan memberikan kreativitas kepada manusia untuk berkreasi. Jadi orang yang manusia diberikan kuasa, diberikan dinamika untuk berkreasi di tengah-tengah dunia yang sudah Tuhan ciptakan dengan begitu indah ini. Dan itu semua berasal dari Tuhan, karena Tuhan pencipta itu sangat dinamis, sangat kreatif. Dia bekerja dan masih terus bekerja sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Tuhan itu menyapa setiap manusia sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pola pikirnya masing-masing. Nah, termasuk juga di dalam musik ya. Jadi agak kaku kalau kita menganggap musik tertentu lah
yang pantas disebut musik gereja, sedangkan aliran musik lain bukan musik gereja. Kira-kira seperti itu, Pak Doni. Oke, baik Pak Jun. Karena kita beralih nih Pak Jun nih. Setelah kita tahu sejarah musik dan sedikit tentang musik gereja, kita beralih kepada gereja kita sendiri nih Pak Jun. Sinode kita, gereja lokal kita, GSKI. Nah, kalau kita melihat bahwa hampir seluruh ya 90% ke atas itu lagu-lagu yang dinyanyikan di GSKI adalah lagu-lagu ciptaan Bapak Gembala senior kita Pak Eras gitu ya. Kalau Pak Jun melihat memperhatikan bahwa melodi-melodi yang diciptakan Pak Eras dalam lagu-lagunya itu bernuansa musik pop sekitar tahun 80-an. Mungkin juga 70-an kali ya. Zaman-zaman saya belajar gitar itu kan tahun 85, 86, 87 gitu ya. Lagu-lagu pop Indonesia itu sedang berkembang secara pesat waktu itu. Banyak pencipta-pencipta lagu kayak Obi Mesak, Pance, Dinto Harahap gitu ya. Kus Plus juga masih suka terdengar pada saat itu kalau Pak Jun ingat era-era itu ya. Dan Pak Eras tuh menciptakan lagu mirip-mirip, banyak yang mirip gitu melodinya seperti lagu-lagu eh, Tuhan Engkau pembelaku itu aku memilihmu Tuhan. Nah itu mirip lagu-lagunya tuh melodinya mirip ya, dengan era pada saat itu. Namun yang anehnya bagi saya adalah lagu-lagu Pak Eras itu masih bisa dinikmati oleh anak muda di GSKI. Ini ajaib. Biasanya tuh anak muda tuh aneh-aneh deh. Lagu-lagunya tuh udah lagu-lagu rohani kekinian, kontemporer banget gitu ya. Kan Eras kan lagu-lagunya kebanyakan ya begitu deh. Tahun 80-an, bernuansa 80-an, 90-an, 70-an mungkin. Nah, apa nih Pak Jun? Pak Jun bisa melihat fenomena ini bagaimana penilaian Pak Jun? Ini ajaib juga sih kalau menurut saya sih anak muda di GSK itu ajaib. Punya warnanya sendiri, sudah menelurkan album juga yang kontemporer, kata-katanya, temanya senada, senafas dengan GSKI, tapi juga masih bisa menikmati lagu-lagu zaman oldies. Nah, gimana nih, Pak Jun? Ya, jadi ini fenomena yang biasa sebenarnya Pak Doni ya. Kalau di dalam umumnya itu kan ada semangat vintage, Ya. semangat retro ya. Jadi ini sesuatu yang umum. Kalau dari sisi musik ya, dari sisi musik ini sesuatu yang umum. Ada juga anak-anak muda yang kembali menyukai lagu-lagu Beatles, walaupun itu sudah bukan zaman mereka, anak-anak millennials yang kembali menyukai lagu-lagu Beatles atau kembali menaikkan lagu-lagu plus, itu kan fenomena yang wajar sebenarnya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang musik, salah satu unsur musik itu kan unsur yang tradisional, selain kaidah musik tadi ya, ada unsur keindahan ya. Yang namanya seni itu kan sesuatu yang indah, estetika ya. Jadi musik itu kan mengandung unsur keindahan. Jadi yang namanya indah itu tetap dinikmati, sekalipun keindahan itu berasal dari tahun 70-an atau 80-an atau tahun 90-an. Itu yang membuat anak-anak milenial sekarang masih bisa relate dengan lagu-lagu Pak Eras. Sekalipun mungkin lagu-lagu Pak Eras itu memiliki latar belakang tahun 80-an atau tahun 90-an begitu ya. Jadi unsur keindahan itu yang bisa kekal ya. Seperti kalau kita bicara tentang teori musik, misalnya lagu The Beatles, lagu Yesterday itu bisa tetap dipelajari sampai sekarang karena unsurnya indah ya, melodinya itu dikatakan memiliki keindahan ya, dan beberapa lagu-lagu lainnya. Nah ini kalau dari sisi keindahan. Nah itu kan musik itu kan sesuatu yang universal.
entah dia ada di dalam gereja atau musik di luar gereja, unsurnya tetap ada, unsurnya tetap sama, unsur keindahan itu. Nah, itu dari sisi musiknya. Jadi semangat retro, semangat vintage itu juga ternyata masuk di dunia seni, ya. Dalam hal ini seni musik. Sedangkan dari sisi teologisnya ada unsur pengajaran. Jadi musik itu selain bunyi-bunyian tetapi juga pengajaran. Pengajaran itu disampaikan yang paling universal ya dengan lagu. Kalau pengajaran disampaikan dalam bentuk diktat, kuliah, itu kan hanya orang-orang tertentu Ya, benar. yang bisa mengikuti mendapatkan pengajaran itu. Sedangkan kalau pengajaran disampaikan dalam bentuk lagu, nah itu bisa menyentuh semua kalangan. Kalangan tingkat sosial atau tingkat intelektual maupun kalangan dari sisi umur. Ya, penjelasan doktrin yang ngejelimet Oke. itu kalau dijelaskan dalam bentuk lagu itu kan akan mudah diterima, ya. Daripada orang mendengarkan penjelasan doktrin yang jelimet, ya dengarkan saja sebuah lagu. Misalnya yang sekarang saya teringat itu doktrin misalnya tentang penebusan, tentang kristologi yang begitu rumit. Itu terangkum dalam sebuah lagu, contohnya gini. When I survey the wondrous cross, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagu itu bisa menggambarkan doktrin penebusan, soteriologi atau doktrin kristologi yang begitu rumit, ya, dipadatkan menjadi syair-syair lalu dinyanyikan gitu. Nah, siapapun yang mendengar lagu itu atau menghafalkan lagu itu bisa menghayati Kristus itu siapa, apa yang dia lakukan kepada kita, ya, keselamatan yang dia berikan kepada kita. Nah, itu unsur pengajarannya begitu. Nah, itulah keunikan dan keunggulan lagu-lagu PRS. Semuanya itu mengandung nilai-nilai pengajaran, ya. Apa yang beliau ajarkan itu selain dalam bentuk pengajaran yang doktrinal, tetapi juga dalam bentuk lagu-lagu. Jadi tidak heran kalau anak-anak muda kita bisa menyukai lagu-lagu PRS, sekalipun mereka tergolong dalam kaum milenials gitu ya. Ya, karena dua unsur tadi, unsur keindahan dan unsur pengajaran di dalam sebuah nyanyian. Kira-kira seperti itu, Pak Doni. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu yang di highlight oleh Pak Eras kepada para gembala dan pejabat atau pendeta GSKI se-Indonesia adalah bahwa segala sesuatunya boleh bebas. Gereja-gereja lokal GSKI boleh bebas melakukan aktivitasnya, keuangan dan sebagainya. Tapi ada dua hal yang harus diperhatikan, yang harus seragam, yaitu pertama pengajaran harus sama, doktrinnya harus sama. Kedua adalah liturgi, termasuk di dalamnya adalah lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja lokal. Karena menurut Pak Eras, lagu-lagu itu membentuk pola pikir, sama seperti khotbah. Itu kan isinya pengajaran. Nah, seperti bahasanya Pak Jun tadi, nyanyiin pengajaran. Jadi pengajaran yang disampaikan lewat lagu. Nah, makanya lagu-lagu Pak Eras itu menjadi penting bagi kita jemaat GSKI. Bukan sekedar rangkaian kata dan melodi, tetapi di dalamnya mengandung unsur pengajaran yang membentuk pola pikir seseorang yang akan mengubahkan kehidupan seseorang. Makanya itu waktu saya ingat banget Pak Jun, kalau Pak Jun ingat pertemuan pejabat itu di highlight benar sama Pak Eras. Ya, pengajaran dan liturgi termasuk di dalamnya adalah lagu-lagu. Jadi diperhatikan benar musik gereja. Nah, begini Pak Jun. Kalau kita melihat ya di gereja kita, saya cukup banyak memperhatikan lagu-lagu yang dinyanyikan sama jemaat yang dibawakan oleh WL
itu kalau dinyanyikan benar-benar, terutama lagu-lagu Peras, itu sama seperti kita mendengar khotbah, Pak Jun. Ya, kalau kita dengar khotbah Peras, misalnya Peras khotbah sekian menit, biasa 1 jam gitu ya, kalau Peras khotbah dalam satu ibadah, itu sama ketika kita mendengarkan lagu-lagu beliau, diisi kebenaran. Nah, saya pernah khotbah nih, Pak Jun. Kalau Pak Jun kan kita sama-sama sering khotbah di sister church kayak gitu ya. Pokoknya kan mereka kan lagunya campur, Pak Jun. Ya, dari mana aja masuk, terutama sister church kita yang bukan GSKI gitu ya. Nah, itu dari lagu dari mana aja masuk, dan rata-rata lagu itu temanya aku. Berkati aku, sembuhkan aku, sertai aku, aku. Sedangkan lagu-lagu yang kita nyanyikan, di GSKI nyanyikan adalah apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Nah, itu sudah sangat berbeda kalau menurut saya. Sangat berbeda. Jadi itu membentuk pola pikir, oh iya, saya harus segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya pikirkan, perkatakan, perbuat, makan, minum, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu disampaikan lewat lagu, disampaikan lewat musik. Itu bukan disampaikan oleh kalimat-kalimat panjang doktrinal, kajian-kajian teologis dalam khotbah dan kuliah, tapi lewat lagu. Nah, ini luar biasanya musik, Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar dari musik. Dan kalau Bapak Ibu pernah dengar albumnya RYC, Rehoboth Youth Community, di situ kalimat-kalimat lagunya bagus-bagus diciptakan oleh anak-anak muda generasi milenial sekarang yang usianya jauh di bawah saya dan Pak Jun. Dan itu kalimatnya kalimat-kalimat yang luar biasa gitu ya, menyerahkan hidup selagi muda gitu, hidup hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu hidup kita sudah ditebus, kita kehilangan hak atas diri kita sendiri. Wah, itu luar biasa gitu. Berbeda dengan waktu ketika saya masih berusia seperti mereka gitu ya, nggak pernah diajarin begitu, nggak pernah lagu-lagunya begitu. Nah, sekarang mereka bisa menciptakan lagu seperti itu lewat musik. Musik itu yang seperti tadi Pak Jun sudah katakan, lebih universal daripada bahasa Inggris. Jadi kemana aja bisa dinikmati. Semua orang bisa menikmati musik, semua orang bisa main musik, dan lewat musiklah kebenaran bisa disampaikan. Nah, jadi pertemuan malam hari ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ringan, tapi ini memberkati kita. Ada sebuah karya ilmiah nih, Pak Jun. Ya, Kalau Pak Jun ketahui, dalam ujian tesis yang dilakukan oleh SET Kumene, ada seorang mahasiswa dari strata 2 Magister Teologi, itu menuliskan tentang implikasi lagu-lagu GSKI terhadap pertemuan jemaat. Nah, penelitinya sama namanya dengan saya, Pak Doni, cuma beda belakangnya doang. Saya Doni Stepianus. Yang di sana Doni Prasetyo, Pak Doni Prasetyo. Beliau dari GSKI Making Life Better yang digembalakan oleh Pak Roni Runtukahu. Saya lihat judulnya tesis kurang lebih seperti itu. Baru saja diuji. Ini ada ide, siapa tahu sesi ini bisa berlanjut menjadi sesi 2 musik gereja. ya, Kalau berkenan nanti kita undang beliau ya Pak Jun ya. iya, boleh Ya, Pak Doni, menarik juga itu. ini diungkapkan hasil penelitian beliau gimana nih terhadap lagu-lagunya GSKI terhadap pertumbuhan jemaat di GSKI di Balikpapan tersebut. Ini pasti sangat memberkati. Pasti tidak jauh beda dengan apa yang saya dan Pak Jun perbincangkan tadi ya Pak Jun. Tapi pasti Ya, untuk pasti. lebih mendalam, lebih detailnya, kita akan lihat hasil penelitiannya. Kalau memang Tuhan kehendaki, ada kesempatan beliau menyaksikan tayangan ini sekaligus jadi undangan nih buat beliau untuk ngobrol bareng di Iya. forum ini, ya gitu ya, memberkati jemaat GSKI Selipi tentunya. Oke Pak Jun, sebelum kita tutup, Pak Jun bisa memberikan sebuah konklusi atas
eh, obrolan kita malam ini, Pak Jun? Ya, tadi berangkat dari apa yang Pak Doni jelaskan tadi, sangat baik sekali ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak sempat tercover oleh doktrin ya. Bukan berarti Iya, doktrin tidak lengkap atau tidak bagus. Tapi kenyataannya manusia itu kan memiliki unsur pikiran, perasaan, dan kalau belajar doktrin, belajar pengajaran, itu kan unsur pikiran intelektual. iya, Sedangkan unsur emosi, perasaan itu kan eh, dapat dengan mudah disentuh oleh lagu. Jadi ini tentu berdasarkan pengalaman ya. Ada saat-saat tertentu ketika kita mungkin sedang berbeban berat gitu ya. Kalau sudah tertekan oleh tekanan hidup, rasanya memikirkan doktrin itu agak berat ya. iya. Tapi ketika kita mendengarkan lagu, nah itu kan satu bait, dua bait, itu sudah menyentuh gitu. Iya. Tanpa kita belajar berlembar-lembar doktrin yang berat-berat itu, mendengarkan satu melodi yang indah, lalu kita tahu kata-katanya tentang ketenangan, itu kan sudah tersentuh itu Ya. perasaan kita, dan itu memang itu peranan musik ya, musik dalam gereja itu penting sekali. Jadi musik dalam gereja itu sangat-sangat penting sekali. Lalu dari musik itu juga kita bisa belajar banyak. Misalnya kita bicara tentang falsafah musik ya, justru di dalam musik itu kita belajar dewasa, dewasa Oke. menghadapi perbedaan. Banyak orang yang tekun belajar doktrin tapi tidak dewasa. Hmm. Tidak dewasa menghadapi perbedaan. Jadi perbedaan itu dianggap ancaman buat dirinya, perbedaan itu dianggap sebagai kejahatan. Padahal kan perbedaan itu adalah ya perbedaan, bukan kejahatan. Perbedaan ya perbedaan, bukan kejahatan. Nah, kalau kita masuk pendekatan memahami teologi melalui pendekatan musik ya, wah itu sangat cepat sekali kita memahami. Justru karena ada perbedaan itulah maka ada interval ya, ada nada. Karena perbedaan itulah maka ada keindahan. Kalau nggak ada perbedaan kan monoton. Ya. Seperti bunyi-bunyian yang kita dengar ini kan itu bisa indah karena berbeda. Jadi chord itu ada karena ada perbedaan. Tangga nada bisa ada karena perbedaan interval. Nah, jadi sungguh musik itu mengajarkan kita dewasa. Oke. Seharusnya Good. mengajarkan kita dewasa memandang dunia ini. Ya pelangi itu indah karena warna-warni, bukan karena satu warna ya. Tapi ini jangan ditarik bahwa kita karena begini Pak Doni, karena Ya. warna pelangi itu sudah dikaitkan oleh gerakan tertentu ya, yang tidak usah kita sebutkan karena memang bukan temanya. Jadi ada gerakan tertentu yang memakai simbol warna-warni itu ya sebagai simbol gerakan mereka. Kita tidak berbicara itu. Waktu kita berbicara pelangi itu kita berbicara tentang perbedaan yang membawa keindahan ya. Nah, itu menyangkut dengan musik. Nah, selain perbedaan, kita bisa melihat juga dari alat musik itu sendiri. Kalau kita melihat dari keyboard contohnya atau piano, kan ada ebony ivory, yang hitam dan yang putih. Ya. Jadi justru karena perbedaan yang kontras itulah maka ada tercipta keindahan. Perbedaannya tajam, bukan hitam dan abu-abu atau putih dan abu-abu, tetapi perbedaannya sangat tajam, hitam dan putih. Tapi justru karena perbedaan tajam itulah tercipta harmoni-harmoni, tercipta melodi-melodi yang indah. Kadang-kadang kan orang alergi dengan perbedaan-perbedaan yang tajam. Padahal di satu sisi ya memang perbedaan tajam bisa menggiring kepada pertikaian. Tetapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, perbedaan-perbedaan yang tajam itu sekalipun bisa menggiring kita kepada keindahan, bisa membawa kita masuk di dalam melodi-melodi yang indah, melodi-melodi kehidupan ini yang indah, narasi-narasi hidup yang indah, kan seperti itu.
Jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di dalam atau melalui musik ini. Jadi melalui musik kita diajarkan banyak hal. Dan salah satunya tadi itu ya tentang perbedaan. Dan yang terakhir Pak Doni, kalau boleh saya tambahkan, yang saya lihat itu musik ya seperti yang kita dengar tadi, saya berikan contoh itu ada perbedaan nada, trinada ini 3 nada. Nah, bisa tercipta keindahan karena ada trinada ya, 3 nada chord. Ya, jadi ada 3 ya, unsur 3 ini yang menarik Pak Doni ya. Jadi ada unsur segitiga. Contoh misalnya alat tritunggal itu kan ada 3. Manusia juga terdiri dari 3 bagian. Totalitas personalitas manusia itu terdiri dari 3 bagian. Pikiran, perasaan, kehendak, atau tubuh, jiwa, roh. Lalu secara biologis juga otak manusia ya, itu terdiri dari batang otak, otak limbik, dan neokorteks ya. Otaknya satu, tetapi memiliki 3 bagian. Ya, jadi pengajaran alat tritunggal itu sangat-sangat hebat ya. Itu juga yang mendasari pernikahan Kristen. Bahwa pernikahan Kristen itu harus terdiri dari 3 hubungan. Suami, istri, dan Kristus. Bukan pil atau will, tapi Kristus. Istri, Kristus, suami. Suami, Kristus, istri. Jadi hubungan segitiga. Nah, itu yang menopang kehidupan. Apalagi kalau kita melihat dari sisi ilmu teknik ya, teknik konstruksi. Yang menopang atap rumah itu kan ada aspek segitiga ya. Kuda-kuda itu ya, rangka atap itu ada sisi segitiga. Jadi aspek segitiga itu yang menopang kehidupan atau menopang konstruksi. Contohnya Gelora Bung Karno itu atapnya begitu lebar, begitu luas penampangnya, tetapi tidak ada tiang penopang di sisi yang satu, di sisi yang lain ada. Nah, logikanya di sisi satu seberangnya juga mesti ada. Tapi itu karena lapangan bola tidak mungkin memasang tiang penopang di tengah-tengah lapangan itu kan. Akhirnya atap Gelora Bung Karno itu ditopang oleh struktur baja yang di dalamnya terdapat unsur segitiga. Jadi unsur segitiga itu menarik untuk dikaji ya. Ada di dalam berbagai aspek hidup manusia, bahkan di dalam diri manusia itu sendiri. Lalu satu lagi, pemerintahan yang kokoh itu ya, pemerintahan modern yang kokoh itu yang sudah meninggalkan sistem monarki dan menggunakan sistem republik ya, itu harus ada 3 unsur, eksekutif, yudikatif, legislatif ya, trias politika ya. Nah, itu yang menunjang sebuah pemerintahan yang kokoh. Jadi segitiga itu atau trinada ya, unsur 3 itu yang sangat menarik untuk kita dalami. Dan itu semua ada di dalam musik. Memahami teologi melalui pendekatan musik itu sangat-sangat menarik sekali Pak Doni. Kira-kira seperti itu dari saya. Wah, luar biasa. Sebuah filosofi yang mendalam dari apa yang kita kenal sebagai musik. Nah, Bapak Ibu, kiranya perbincangan kita pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan dengan hormat saya minta Pak Jun untuk menutup obrolan kita malam ini dengan doa. Silakan Pak Jun. Terima kasih Pak Doni. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Gembala Agung kami berterima kasih buat kesempatan kami malam hari ini. Kami mau belajar lagi Tuhan. Kami mau belajar lagi mengenal Tuhan. Melalui setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui pergumulan, melalui pengalaman kehidupan kami. Melalui setiap peristiwa kejadian yang kami alami setiap hari. Biarlah melalui itu semua Engkau menarik kami, membawa kami datang semakin dekat di dalam pengenalan kami akan Engkau. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan kami ya Bapa. Memberkati Tuhan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang rindu untuk belajar, yang rindu untuk datang mendekat kepadamu, yang rindu untuk semakin mengenal Engkau dalam keintiman
yang indah bersama denganmu ya Bapa. Bawa jemaatmu, bawa kami semua ke dalam pengalaman-pengalaman yang indah bersamamu. Terima kasih Bapak buat diskusi malam hari ini, diskusi tentang musik gereja. Biarlah ini semua boleh menambah pemahaman kami, dan pada akhirnya boleh menambah semangat kami untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih kami kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Demikianlah pertemuan kita dalam acara rumah kita pada malam hari ini. Kita jumpa dalam acara rumah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.